Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Tia Octavia dengan NIM 66612407179. Aku akan membahas analisis PT Kereta Api Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak sih kalau KAI itu merupakan usaha milik negara atau BUMN yang menyediakan layanan transportasi berbasis rel kereta di Indonesia, meliputi angkutan penumpang dan barang, bahkan sekarang ada pedagang. Nah, perusahaan ini berdiri sejak 28 September 1945 dengan nama DKARI sebelum berubah menjadi PT KAI atau Persero. Saat ini PT KAI mengoperasikan jaringan kereta api di Pulau Jawa sebanyak 120 rute dan di Sumatera 30 rute. Layanannya mencakup kereta jarak jauh, kereta lokal, komuter, kereta bandara, hingga angkutan barang. Visi KAI menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Misinya menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Untuk pengembangan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Untuk memajukan pengembangan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur terkait transportasi. Nah, sasarannya yang pertama ada meningkatkan keselamatan dengan menurunkan angka kecelakaan minimal 30% dalam 5 tahun dan mencapai ketepatan waktu lebih dari 95% pada 2028. Yang kedua, mewujudkan layanan transportasi digital penuh dengan melakukan 100% digital ticketing, cashless payment, dan customer service pada seluruh layanan utama di tahun 2026. Tingkatkan kapasitas layanan transportasi massal melalui peningkatan kapasitas angkutan penumpang 40% dalam 5 tahun dan meningkatkan utilitas armada 10% per tahun. Yang keempat, mewujudkan integrasi antar moda nasional dengan membangun minimal 10 integrasi KA, BRT, LRT, MRT setiap tahun dan menghadirkan aplikasi mobilitas terpadu dengan lebih dari 5 juta pengguna aktif pada 2027. Yang kelima, memperkuat kompetensi dan kinerja SDM dengan memberikan lebih dari 40 jam pelatihan per pegawai per tahun dan meningkatkan produktivitas kerja secara berkelanjutan. Yang keenam, mempercepat modernisasi infrastruktur perkereta apian dengan menyelesaikan 10% program prioritas jalur dan persinyalan paling lambat 2029. Tujuan PT KAI adalah menjadi penyedia layanan terbaik, menyediakan jasa perkeretaapian dengan fokus pada pelanggan dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan, menyediakan transportasi terbaik, solusi ekosistem transportasi terbaik bagi Indonesia dengan sistem aman, efisien, berbasis digital, mewujudkan layanan berkualitas, pelayanan berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa dengan layanan transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, mengembangkan industri perkeretaapian, meningkatkan efisiensi, efektivitas operasional, mengembangkan infrastruktur dan teknologi modern, serta menjadi perusahaan perkeretaapian terkemuka di Asia Tenggara, mendorong perekonomian nasional, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui kelancaran arus perpindahan orang dan barang, mengintegrasikan sistem transportasi antar moda untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan, mencapai pilar utama yaitu keselamatan, ketepatan waktu, layanan, dan kenyamanan. Faktor internal atau IFAS, kekuatan strength, kekuatan utama terletak pada harga yang murah 0,32 dan kereta berhenti pada setiap stasiun 0,32. Kekuatan penting lainnya adalah pemesanan tiket mudah melalui aplikasi KAI Akses 0,29 dan akses menuju ke stasiun dengan mudah 0,26. Fasilitas pendukung lainnya seperti charger laptop dan tempat minum dan air minum gratis 0,26, tempat menaruh minum 0,26, pegawai loket ramah 0,24, tersedia toilet 0,19 yang menjadi nilai tambah. Kelemahan atau weakness, penumpang tidak mendapat kursi duduk karena tidak ada nomor kursi 0,32, memiliki skor tertinggi perjalanan relatif lama berdasarkan dan tempat duduk kurang nyaman. Kelemahan lainnya tidak boleh makan jika perjalanan di bawah 2 jam, skor 0,25, dan dilarang membawa anak kecil di bawah 2 tahun, skor 0,19. Faktor peluang atau EVAS, peluang atau opportunities, peluang terbesarnya belum ada moda transportasi seperti kereta api 0,56. Dengan harga murah, kereta dapat memuat penumpang dan barang dengan skala besar 0,51. Peluang lainnya stasiun di setiap kota dan strategis 0,45. Pengguna lain menggunakan KAI Akses 0,45. Bagi transportasi darat semakin banyak menghemat waktu sehingga lebih cepat memiliki transportasi kereta lokal 0,45. Ancaman atau threats berasal dari keadaan ekonomi, skor 0,41. Ancaman lainnya skor yang sama 0,37 adalah penawaran yang lebih murah dari moda transportasi dan semakin banyak transportasi jasa dan travel yang siap mengantarkan ke tempat tujuan lebih cepat. Ancaman terakhir adalah moda transportasi yang lebih bagus dan nyaman. Kesimpulan, faktor internal IFAS berdasarkan tabel strategis internal, kekuatan utama yang dimiliki adalah alat transportasi kereta api yang handal dengan jalur sendiri sehingga lebih aman dan efisien, didukung kualitas pelayanan yang baik serta sumber daya manusia yang mumpuni. Selain itu, beroperasi kereta api dinilai hemat energi dan memperoleh dukungan pemerintah sebagai bantuan PSO, hemat citra perusahaan yang positif. Di sisi lain, kelemahannya kecepatan maksimal 90 km per jam, jalur yang belum sepenuhnya steril, sistem persinyalannya manual, jumlah armada yang perlu terbatas diproduksi sendiri. Faktor eksternal atau EVAS pada gambar menunjukkan perusahaan kereta api diharapkan pada beberapa peluang eksternal besar seperti peningkatan angkutan barang dan penumpang, potensi pengambilan non-angkutan, perluasan jaringan rel, dan hadirnya operator kereta api seperti LRT, MRT, dan Matrix. Ini juga menegaskan adanya ancaman seperti pembangunan jalan, nilai tukar rupiah yang membebani biaya, kesulitan pembebasan aset non-angkutan, serta potensi masyarakat pada operator solid kembali atas peninggalan sehingga persaingan di bisnis kereta api menjadi lebih terketat. Nah, hasil diagram Cartesius analisis SOT pada gambar di atas menunjukkan bahwa PT KAI berada dalam posisi titik kuadran 1 dengan titik koordinat IFAS 2,40 dan EVAS 2,16. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang serta kekuatan sehingga perusahaan harus memanfaatkan peluang dan kekuatannya dengan seoptimal mungkin. Dan dengan adanya peluang dan kekuatan yang diharapkan akan menunjuk pada peningkatan pelayanan yang lebih baik agar lebih nyaman untuk menaiki kereta api. Kemudian ada matriks SWOT
gabungan antara SO, WO, ST, dan WT. SO sendiri ada mengkoordinasikan waktu keberangkatan, menjaga kebersihan toilet, menjaga kebersihan penumpang dengan terus meningkatkan pelayanan. Sesudah mengamati kekuatan serta peluang dari analisis SWOT milik perusahaan, mampu meningkatkan strategi yang maksimal, kekuatan serta memanfaatkan peluang yang tersedia, dan strategi sebagai pemasaran pada PT KAI Indonesia dengan mengorganisasikan waktu keberangkatan agar tepat waktu dan dapat meningkatkan kebersihan penumpang, lalu menjaga kebersihan toilet agar penumpang nyaman, dan diharapkan perusahaan dapat meningkatkan pelayanan untuk kualitas penumpang lebih baik. Strategi ST, dari hasil kekuatan serta ancaman, kekuatan dipakai untuk mengatasi ancaman yang ada pada PT KAI dengan cara menambahkan trek jalur kereta api Bandung-Purwakarta agar tidak harus memakan waktu yang lama di perjalanan. Untuk WO, PT KAI diharapkan memanfaatkan peluang yang ada dengan meningkatkan kenyamanan penumpang melalui penerapan aturan duduk sesuai nomor tiket, menambah petugas agar tidak terjadi desakan, akhirnya meningkatkan kuantitas sosial demi kenyamanan. Analisis WT PT KAI meminimalkan kelemahan menghadapi ancaman dengan membuat promosi yang lebih menarik agar calon penumpang yang ragu menjadi berminat. Bisnis ini juga menunjukkan bahwa PT KAI memiliki peluang besar yang kuat dan agresif. Kemungkinan perusahaan ini sejalan dengan penelitian Akbar dan Arisman 2020 yang melalui analisis SWOT pada kuadran 3 yang mendukung strategi turnaround dengan pendekatan WO. Kemudian ada balance scorecard PT KAI, finansialnya fokus pada kinerja keuangan PT KAI 85%, KPIs menjadi pendapatan tiket, pendapatan angkutan barang, efisiensi operasional, kontribusi BUMN terhadap negara, jumlah lulusan diklat internal operasional untuk learning. Kemudian internal fokus efisiensi proses kerja dan operasional di PT KAI, KPIs, SOP, operasional perjalanan, keandalan sarana prasarana, tingkat ketepatan waktu, nilai efektivitas 89%, customer fokus kepuasan dan pengalaman penumpang, KPIs tingkat kepuasan pelanggan 10%, ketepatan waktu pelanggan, jumlah komponen menerus selama pekerjaan, learning and growth fokus kompetensi SDM dan inovasi, KPIs, pelatihan pegawai dan diklat, pengembangan teknologi KAI seperti KAI Akses, air minum gratis, tingkat implementasi layanan digital 78%, resensi karyawan. Nah, kesimpulannya, PT KAI merupakan salah satu penyedia jasa transportasi massal yang memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pembangunan nasional. Berdasarkan analisis IFAS dan EVAS, PT KAI memiliki sejumlah kekuatan seperti harga tiket yang terjangkau, kemudian akses layanan digital yang memadai, serta citra perusahaan yang positif. Namun beberapa kelemahan yang masih ditemukan seperti kenyamanan tempat duduk, waktu tempuh yang tidak kurang fleksibel bagi penumpang. Di sisi eksternal, PT KAI memiliki armada serta potensi perluasan jaringan sel, tetapi juga sering kompetitif yang semakin ketat. Secara SWOT, berbagai strategi dapat diterapkan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang. PT KAI memiliki prospek pertumbuhan yang kuat dan progresif, sehingga penting bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta inovasi guna meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan transparansi masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kurangnya.